Halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan baik. Waktu untuk tes CPNS semakin dekat, jadi semoga teman-teman bersiap dengan maksimal. Di video kali ini akan ada waktu untuk mengerjakan soal dan materinya materi TIU Hitung Cepat part 1. Hitung cepat ini luas ya cakupannya, jadi akan ada 2 atau 3 part untuk mengerjakan soal. Jadi tanpa lama-lama kita langsung ke slide berikutnya. Yang perlu teman-teman lakukan sama dengan video sebelumnya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengoreksi ya beberapa soal dan pembahasan di video sebelumnya, akan kami perbaiki ke depannya. Yang perlu teman-teman lakukan sama, akan ada 10 soal yang perlu teman-teman kerjakan. Dan silahkan siapkan kertas supaya teman-teman bisa mengerjakan dan mencoret-coretnya. Kerjakan dalam waktu 30 detik per soal. Kemudian tuliskan jawabannya di kertas. Setelah terdengar bunyi alarm, lanjutkan ke soal selanjutnya. Tidak perlu pause video, lalu lanjut dan ulangi sampai 10 pertanyaan terjawab. Ya, kemudian tulis di komentar jawaban yang benar berapa. Oke, tanpa lama-lama kita lanjut ke nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7.
Nomor 8. Nomor 9. Nomor 10. Baik, waktunya sudah habis. Akan kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, ini kurang S ya. Semoga pembahasannya sama dengan soalnya, tidak seperti dengan video sebelumnya. Baik, soal nomor 1 ya, kurang lebih seperti ini. Soalnya adalah 15 dikali 2 tambah 8 bagi 5. Ingat teman-teman, dalam pengerjaan perkalian, pertambahan, pembagian, yang paling pertama teman-teman harus kerjakan adalah yang dalam kurung ya. Lalu baru yang perkalian dan pembagian, selanjutnya pertambahan, penjumlahan, dan pengurangan. Seperti itu. Jadi ini cukup mudah ya. Langsung 2 tambah 8, 20. Kemudian 15 dikali 20 dibagi 5. 15 kali 20 sama dengan 300 ya. 300 bagi 5, 60 ya. Jadi jawaban yang betul adalah D. Nomor 2, ya ini pecahan campuran ya. Ada pembagian pecahan campuran. Jadi mudahnya silahkan pecahan campuran ini dijadikan pecahan biasa. Pecahan biasa itu tidak ada yang angka di depan ini ya. Silahkan 2 dikali 4, 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi 9 ditaruh di atas. Ya, sama juga dengan yang ini. 5 kali 7, ya. 5 dikali 7, 35 ditambah 1, 36 per 7. Nah, kalau pembagian pecahan, maka tinggal dibalik ya yang belakangnya. 9 per 4 dikali 7 per 36. Ini bisa dicoret, ya. Sama-sama dibagi 9, 36 bagi 9 sama dengan 4. Oke? Jadi ini tinggal 1. 1/4 dikali 7 per 4. Ini masing-masing dikali ya, atas dikali atas, bagi bawah dikali yang bawah. Jadi 7 per 16. Baik, jawabannya yang C. Oke, semoga belum ada yang salah ya. Selanjutnya nomor 3, ini pecahan desimal dibagi pecahan campuran. Lagi-lagi teman-teman, ini sebetulnya ya, kalau teman-teman biasa 0,125 ya, itu mudahnya kalau dijadikan pecahan biasa, kalau teman-teman hafal ya, yang suka biasanya ngerjain soal, 0,125 ya, ini sama dengan 1/8. Ya, kalau teman-teman hafal, ini bisa langsung ke 1/8 dibagi 7/2 ya. Jadi itu jauh lebih mudah. Tapi kalau teman-teman baru mengerjakan, silahkan ini dijadikan kepecahan biasa, jadi 125 per 1000, baik, dibagi 7/2, 3 kali 2 tambah 1, 7 ya, ditaruh di atas per 2. Kemudian dibalik 125 per 1000 dikali 2 per 7, kemudian ini bisa saling mencoret ya, 1, kemudian ini 500 ya, 500 ini bisa dilihat di bawah. 125 per 500 dikali 1/7. Jadi ini bisa sama-sama dibagi 125 nih.
125 bagi 125 sama dengan 1, 500 dibagi 125 sama dengan 4. Oke, jadi hasilnya adalah 1/4 dikali 1/7, atas dikali yang atas, 1/4 dikali yang 7, 28. Oke, jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 4. Oke, ini pecahan desimal sama-sama. Nah, kalau sudah seperti ini, mudahnya ya, jadi teman-teman kita lihat, di sini ada angka yang bukan 0 ya. 625 dikali 10 pangkat minus 5. Kok bisa 10 pangkat minus 5? Karena angka 0 di depan angka selain 0 ini ya, ada 1, 2. Tapi yang kita lihat bukan itu. Yang kita lihat adalah berapa angka di belakang koma. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 pangkat minus 5 dibagi, ini juga sama. 125 dikali 10 pangkat minus 1. Jadi kita ambil angka yang bukan nolnya, dikali 10 pangkat minus 1 karena angka di belakang koma hanya ada 1. Baik, ya. Selanjutnya, kok bisa 5 dikali 10 pangkat minus 5 per 10 pangkat minus 1? Karena ini bisa kita saling coret. 625 dibagi 125 sama dengan 5. Begitu, ya. Jadi 5 dikali 10 pangkat minus 5 per 10 pangkat minus 1. Nah, ini juga bisa saling coret, teman-teman. 10 pangkat minus 5 per 10 pangkat minus 1 itu sama aja, kita ambil pangkatnya aja ya. Minus 5, pembagian itu adalah kurang. Ya, jadi minus 1. Nah, ini sama dengan minus 5 ditambah 1. Makanya di sini minus 4. Ya, 5 kali 10 pangkat minus 4. Ingat, kita taruh 5-nya. Ya, di sini 10 pangkat minus 4. Berarti angka di belakang koma itu ada 4. Ya, karena 5-nya ini cuma satu angka ya, ditaruh di paling terakhir. Ada 1, 2, 3, 4 di belakang koma. Seperti itu. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Oke, di sini jangan terkecoh ya, ada banyak 5, semuanya 5. Beda angka di belakang komanya. Begitu. Selanjutnya, soal nomor 5. Persentase. Ya, campuran ya, persentase, kemudian ada pecahan desimal, pecahan campuran, begitu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini mudah sekali kalau kita ubah menjadi persen ya. Kalau teman-teman lebih mudah untuk mengubah soal ini menjadi pecahan desimal, silahkan saja ya. Nah, di sini pembahasannya untuk yang ke persen, karena persennya udah ada 2 nih. Jadi 75% dikurang 35% ditambah kalau sudah ada pecahan desimal diubah ke persen, itu mudah. Di sini ada dua angka di belakang koma ya. Kalau 1 itu sama dengan 100% ya. Kalau 1 sama dengan 100%. Mohon maaf ya tulisannya jelek soalnya pakai mouse. Oke, di sini 100%, maka 1,25 itu sama dengan 125% dikali aja 100. Ya. Dikurang 3,1/4 ini bisa kita ubah menjadi 25 ya, 0,25. Jadi 3,25. Oleh karena itu, kalau kita lanjut ke pembahasannya, 75% dikurang 35% ditambah 125% dikurang berapa? 325%. Mudah ya? Oke. Lalu karena ini udah tambah dikurang dan semuanya sudah sama dalam bentuk yang sama, maka tinggal lanjutkan operasinya. Ini 40% ya, 75 dikurang 35 ditambah 125 sama dengan 165% dikurang 325%. Sama dengan minus 160%. Ya, kalau kita jadikan karena pilihan gandanya itu desimal bukan persentase, maka kita sesuaikan saja. Kalau tadi kita balik lagi, kalau 125% sama dengan 1,25, maka 160% sama dengan 1,60. Mudah ya? Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 6. Di sini juga ada campuran, ada pecahan desimal, pecahan biasa, persentase. Ya. Karena di sini kita coba untuk mengubahnya menjadi pecahan desimal ya. Lagi-lagi kalau teman-teman terbiasa mengubahnya ke persentase dan lebih cepat waktu pengerjaannya silahkan saja. Di sini contohnya mengubah ke desimal. 0,45 ditambah ini 3/4 nih mudah. Jadi 0,75. Kemudian 30% tadi.
Jadi 0,30. Mudah ya, dikurang 0,30. Di sini jangan sampai terkecoh mentang-mentang di sini ada 0,30 dikurang 0,30 sama dengan 0 ya. Nanti kita mulai dari sini operasinya. Tidak ya, kita mulai dari yang perkalian dulu. 0,75 dikali 0,30. Nah, teman-teman kalau ada pecahan desimal seperti ini perkalian ya, silakan abaikan dulu. Komanya itu abaikan dulu. Mudahnya tinggal 75 dikali 3 berapa? 225. Kita tulis 225 ya. Lalu 75 dikali 30 berapa ya? 2250. Di sini ada 2250, ada nolnya sebetulnya. Ini ada berapa angka nih di belakang koma? Ada 1, 2, di sini ada 1, 2, ada 2 dan 2. Ditambahkan saja. Berarti harus ada 4 angka, di belakang koma. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke, komanya di sini. Mudah ya? 0,225. Nolnya bisa diabaikan. Dikurang 0,30. Kemudian selanjutnya operasinya dilanjutkan seperti biasa. 0,45 ditambah 0,225 sama dengan 0,675. Teman-teman kalau ada penjumlahan desimal gini, ya desimalnya harus diluruskan. Jadi misalnya gini, 0,225. 0,45-nya bukan kita taruh di sini, ya. Bukan di sini. Mohon maaf, ya. 0,45-nya bukan kita taruh di sini. Tapi kita sesuaikan, bukan di sini ya, kita coret. Yang betul komanya di sini 0,45. Kalau kita tambah, ya ini 5 tambah nggak ada 0 ya. 5 tambah 0 sama dengan 5, 2 tambah 5 sama dengan 7, 2 tambah 4 sama dengan 6. Dan 0,675. Begitu, dikurang 0,30 ya. Sama saja, ini juga sama seperti operasi penjumlahan pecahan desimal ya. Jadi jawabannya adalah 0,375. Jawabannya adalah yang B. Baik, nomor 7. Ini pecahan biasa. Semuanya pecahan biasa kecuali 2 ini nih ya. Bukan pecahan ya. Sebetulnya ini bisa dijadikan pecahan. Karena ini semuanya pecahan biasa, paling cepatnya ya, jadikan, ini kan namanya pembilang ya, atas namanya pembilang, bawah namanya penyebut. Lihat penyebutnya, bisa diganti yang kemana nih gitu ya. Paling oke diganti yang kemana nih, yang paling mudah gitu ya. 2, 4, 3, 2, 8. Oke, kita lihat aja. Oke, ini kayaknya bisa diubah ke yang keempat. Tapi kalau teman-teman belum terbiasa, jadikan saja dulu ke yang paling besar. Tapi kalau terlalu besar nanti akan susah ya operasinya. Tapi kalau untuk penjumlahan, nggak apa-apa. Mudah juga kalau dijadiin yang besar. Gitu. Kita jadiin yang keempat ya. 3/4 ditambah setengah ini kalau dijadiin duanya ini dijadikan 4, maka dikali 2 sama-sama ya. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Ini juga sama. Kita jadikan 4. 32 dibagi 8, 4. 16 dibagi 8, 2. Jadi 2/4 ditambah 2/8 dibagi 2 ya. 1/4 dikurang 2 ini bisa kita ubah juga menjadi pecahan biasa menjadi 8/4. Karena kan 8 dibagi 4 sama dengan 2 ya. Oke, setuju? Kemudian kita tambah atasnya, semuanya kita tambah. 3 ditambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 1, 8. 8/4 dikurang 8/4 nih, 0. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Ya, siapa nih yang sudah betul 7? Selanjutnya, soal nomor 8. Persentase lagi. 32,8% dari 0,08 ditambah 0,5 kali 2 dikurang 1 ya. Kalau kita lihat di sini yang dalam kurung yang mana? 32,8% dari itu sama aja 2,8% dikali operasi ini ya, operasi ini. Nah, karena ini ada dalam kurung, maka yang perlu kita kerjakan adalah yang perkalian dulu ya. 0,5 kali 2 sama dengan 1 ya. 0,08 ditambah 1, 1,008. Dikurang 1, 0,08 ya. Di sini teman-teman, ya, persentasenya nggak usah diubah karena apa, pilihan gandanya itu persentase. Jadi tetap saja persentase seperti ini. Jadi nggak perlu diubah. Yang perlu diubah supaya gampang adalah yang 32,8. 32,8 bisa kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 328/10. Kenapa kok per 10? Karena angka di belakang komanya ada 1. Ya. Dikali 8/100. Tinggal kita kalikan saja atasnya dikali atas ya.
per 1000. 328 per 8 sama dengan 2624. Karena 1000 ada 3 nolnya, maka angka di belakang koma ada 3. 1, 2, 3. Jadi komanya di sini nih. 2,624%. Mudah ya. Nomor 8. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 9. Jika A sama dengan 2 dan B sama dengan 5, maka 10AB dikali 2A dibagi 5B dikurang dalam kurung B dikurang A kuadrat, maka hasilnya adalah, kalau ini tinggal dimasukkan saja ya, 10 dikali 2 dikali 5 karena A-nya sama dengan 2 ya. Kemudian B-nya sama dengan 5, kita tuliskan saja dikali 2 dikali 2 ya. 2 kali 2 dibagi 5 dikali A. 5 kali B, sorry. Jadi 5 kali 5. Dikurang, ini B-nya sama dengan 5 dan A sama dengan 2. Maka kalau kita lihat, 100 dikali 4 dibagi 25 dikurang 9. Karena ini 3 ya. Ini kita langsung 3 kuadrat. 100 kali 4, 400 dibagi 25 sama dengan 16. 16 dikurang 9 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Soal terakhir, penentuan nih teman-teman yang betul semua. Silahkan komentar. Soal nomor 10 agak sedikit akar-akaran ya. 64 pangkat 1 per 3 kalau kita ubah ya supaya lebih mudah itu sama dengan 64 pangkat 1 tapi akarnya 3 kali. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau misalnya ada angka let's say 16 pangkat 2 per 3 gitu ya misalnya. Kita bisa buat 16 pangkat 2 akar 3. Ini 2 ya maksudnya. Jadi di sini 16 kali 16 adalah 190. Sorry, salah ya. 16 kali 16 adalah berapa nih teman-teman? 256. Iya bukan? Betul ya? 16 kali 16 sama dengan 256. Lalu diakarkan 3 kali. Berapa tuh? Gitu ya. Sama kayak gini juga. Nah, ditambah 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini mudah ya. Jadi kalau 64 akar 3 kali berarti ya 4 dong ya. Jadi 4 kali 4 kali 4 hasilnya akan 64. Ditambah 4 kuadrat dikurang 2 pangkat 2. Nah, kalau kita mudahnya ini nggak apa-apa bisa langsung dioperasikan seperti biasa. Biar teman-teman mudah. Ini 4 ditambah 16 gitu ya. Dikurang 4. Berapa? Begitu. Atau teman-teman ya, bisa juga nih 4 pangkat 1 ditambah 4 kuadrat dikurang 4 pangkat 1. Sama ya, 2 pangkat 2 ini sama dengan 4. Jadi 4 pangkat 1. Nah, kalau sudah seperti ini, Pak, ini angka yang di sini sama. Nah, ya. Pangkat yang di atas itu tinggal di 1 kali 2 dikurang 1 ya. Jadi jawabannya adalah 4 pangkat 2. Begitu. Nah, 1 tambah 2 dikurang 1, sorry. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2 ya. 4 pangkat 2 akar. Ya, hasilnya tetap 4. Maka dari itu jawaban yang betul adalah yang D. Gimana teman-teman yang soal 10 soal jawabannya betul semua? Teman-teman yang merasa soalnya ada yang salah, kemudian pembahasannya ada yang kurang oke, kurang tepat, silakan saja komentar di komentar ya, di fitur komentar. Kami akan baca satu persatu seperti biasa. Nanti kalau ada kesalahan akan kami konfirmasi. Baik, begitu saja 10 soal hitung cepat part 1. Selanjutnya nanti akan ada video selanjutnya, mohon ditunggu. Terima kasih dan semoga sukses.